Mama tuh nanya, "Kenapa kenapa lagi kenapa lagi?" Ada yang cekik, itu ada tandanya merah, kayak kecekik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, ketemu lagi bareng kita di channel Stomy 30 Story Misteri dalam 30 menit. Kita doakan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke, di kesempatan kali ini di video kita sekarang ini di studio udah datang juga narasumber yang mau berbagi cerita misterinya bareng kita. Ya. Ini beliau ini teteh yang alhamdulillah beliau berkenan di sela kesibukannya beliau gitu kan untuk mampir ke studio kita untuk Berbagi cerita ya. ceritanya bareng kita di sini. Oke, kita langsung sapa aja beliau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Teh. Waalaikumsalam. Oke. Silakan Teteh untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Mega Sapitri. Oke. Usia saya 20. Oke. Teteh tinggal di mana Teh? Kalau sekarang di Bandung. Oh, di Bandung. Sekarang di Bandung karena memang asalnya Teteh bukan dari Bandung. Bukan, saya dari Kebumen, Jawa Tengah. Oh, dari Jawa Kebumen, Tengah. dari Kebumen, Jawa Tengah. Yang beliau sekarang ini tinggal di Bandung, yang Merantau berarti ya. iya, Iya, Merantau ya Teh. merantau, tepatnya merantau gitu ya ke Bandung. Kita langsung aja ya Teh ya, masuk ke cerita misterinya. Pertama yang mau saya tanyain itu, ini kejadian di tahun berapa? Di tahun 2019-2020-an karena lumayan lama. Oke. Berarti kurang lebih 4-5 tahun ke belakang lah ya. Ke belakang. Oke, 4-5 tahun ke belakang. Bisa Teteh mulai aja ceritanya, silakan. Jadi waktu itu tuh di tahun 2019-an saya tuh lagi libur kerja. Udah gitu kita buat ngerencanain liburan nonton sama teman-teman. Nonton sama teman-teman. Terus udah gitu karena sepulang nonton tuh kita pengen makan dulu. Nah, makan dulu tapi sebelum kita ke toilet dulu. Kalau habis nonton kan biasanya kita prepare dulu kan ya. Sebelum makan. Terus ke toilet, makan itu di toilet tuh biasanya ada tanda kalau lantai itu licin. Saya nggak ngeh karena kan tandanya kecil kan. Nggak ngeh terus masuk aja. Masuk masih biasa-biasa, pas keluarnya kan buka pintunya agak susah. Sudah gitu jatuh gitu kan, posisinya tuh emang bener-bener bikin kaki tuh kayak apa ya, terkilir gitu loh. Jadi si yang kanan tuh ke depan, yang kiri tuh ke belakang gitu. Jadi Nekuk ke nekuk ke belakang. belakang. Jadi sakitnya tuh bagian kiri. Nah, ditolongin lah sama teman-teman. Di situ kan teman-teman saya juga pada ke toilet ya. Ditolongin terus diangkat. Kalau di toilet bioskop tuh biasanya kayak cowok sama cewek tuh nggak terlalu jauh jaraknya, jadi kayak berseberangan gitu. Jadi kalau misalkan kita keluar, cowok juga bisa ngelihat kita gitu. Betul. Tapi nggak bisa ngelihat toilet perempuannya. Iya, Kalau iya, kita keluar aja benar. baru kelihatan. Ya berdekatan lah rata-rata Berdekatan. toiletnya itu berdekatan. Terus udah gitu ketemulah ada bapak-bapak nyamperin, kenapa pas saya lagi ditolongin sama teman itu diangkat jalan keluar, kenapa ini jatuh pak, oh sini saya bisa pijet, dia bilang gitu kan. Soalnya kalau nggak dipijet nanti makin parah. Itu jatuhnya gimana posisinya, saya ceritain. Iya tadi kaki kirinya nekuk ke belakang pak, kayak terkilir gitu kayaknya deh. Oh ini kayaknya terkilir, coba kesini dulu. Karena kan kalau biasanya di bioskop itu kursi itu banyak kan, dibawalah ke kursi. Kursi nunggu lah ya. Kursi buat tunggu gitu, dibawa ke kursi, terus di situ dipijet sama dia tuh, terus dia tuh kayak bawa minyak gitu, kayak udah prepare aja dari rumahnya, bawa minyak gitu. Tapi pas mau diolesin kan kecium ya baunya. Kok baunya aneh, baunya kayak nggak biasa, kayak bau kalau kita kan kalau dipijat tuh ada bau-bau tuh bau
asem Iya atau iya ya DPU atau bau-bau. Iya, gimana. iya. Nah, bau-bau yang umum kita Iya, cium aja lah. Rempah-rempah lah ya gitu kan, bau Iya, rempah. lebih Oh, Oke. strong ini gitu. berbeda Ini baunya berbeda. itu. Dari situ belum curiga apa-apa karena mungkin Mhm. oh ya udahlah namanya minyak urut kan baunya Mhm. emang kayak gini mungkin. Mhm. Oke. Itu dia sambil olesin, olesin kaki terus ini ya ini bagian yang sakit ya. Iya kata aku teh. Oh ini mah harus apa sih? Harus lumayan lama mijetinnya soalnya kayaknya ini agak tulangnya tuh agak ke pinggir sedikit dia bilang Oh, gitu agak Pak. ngegeser Agak si kegeser tulangnya. sedikit terus Ah. bilang, oh ya udah Pak, em, gini aja bilang gitu kan aku bilang nanti kalau misalkan ini masih parah aku mau ke dokter aja aku bilang gitu. Oh nggak usah saya bisa kok saya bisa. So, Hmm. Neng masih ini kan lama kan di sininya iya bilang gitu terus diurut lah sama dia terus kayak dibaca-bacain gitu. Mhm. Nah dibaca-bacainnya tuh aku kira bacain doa tapi itu tuh beda bacainnya tuh kayak baca apa ya kalau di Mantra mungkin. nggak kurang tahu juga Bukan. sih kalau Aha. kalau kayak bahasanya kayak bahasa Jawa tapi yang kromo gitu agak kromo gitu jadi Oh, kayak apa bahasa-bahasa kejawen kayak gitu gitu. iya betul kayak Hmm. jadi gak ngerti juga kalau doa kan biasanya diawalinya Bismillah ya Bismillah. ini Iya. nggak ada baca Bismillah atau gimana pas waktu Mhm. ngolesin dia mijetin tuh sambil Mhm. baca-baca gitu setelah itu dia sambil mijet-mijet sambil kenalan Ah. Neng asli orang sini oh bukan Pak saya orang Kebumen kok bapak sih manggilnya AA aja dia bilang gitu kan tapi sambil bercanda Iya. sambil bercanda oh AA kata aku teh enggak lah dia bilang gitu Mhm. karena bapak ini tuh emang usianya tuh di kisaran 50 tahun dia tuh Mhm. kayak udah agak iya maksudnya umurnya agak jauh dari saya gitu kan Mhm. terus saya bilang masa bapak sih harusnya masa AA sih harusnya bapak dong bilang gitu. Terus dia Mhm. kayak enggak dong saya kan masih ini masih muda dibilang gitu kan bercanda-bercanda Ah. gitu ya udah deh aku panggil AA ya aku sambil bercandain gitu Ah. terus dia setelah itu bilang nanti kalau misalkan masih sakit hubungin saya aja saya Mhm. boleh nggak minta nomor kamu soalnya kalau misalkan kamu bawa ke dokter tulang kayak gini tuh mahal biayanya lumayan gitu. Oh, Oke. Karena kan iya. aku juga kebetulan baru pertama kerja kan jadi buat Mhm. BPJS segala macam tuh masih belum bisa karena masih Mhm. tahap training gitu Ya, ya, ya. Iya iya iya. terus udah gitu oh ya udah deh nggak apa-apa Pak bilang Mhm. gitu aku pikir karena emang dia tukang pijat atau gimana gitu Mhm. terus biayanya berapa Pak oh nggak usah bayar dia bilang gitu nggak usah bayar saya ikhlas bantuin cuman Oke. saya minta nomor kamu aja buat hubungin nanti misalkan kamu masih sakit saya samperin ke rumah dia bilang gitu Ah. terus saya kasih lah saya kasih setelah itu saya nggak jadi makan kan karena memang kaki saya kondisinya masih Ada insiden sakit itu. Oke. langsung pulang dulu setelah itu di rumah dia nggak selang lama ngechat masih sakit nggak ini bapak saya nggak sebutin namanya ya Iya. cuman Oke. memang dia bilang ini bapak ini gitu. Hmm. Ini AA ini oh bapak yang tadi kok masih bapak sih dia masih kayak kok masih bapak Masih sih gak nerima masih dipanggil nggak nerima bapak. Oke. masih bapak sih AA dong oh iya AA dia bilang gitu Aha. terus udah gitu kamu asli orang mana tadi tuh orang Kebumen ya Hmm. iya saya juga orang Kebumen dia bilang gitu kan Hmm. oh akhirnya disitulah kita ngobrol-ngobrol karena emang satu kota aja dulunya di Kebumen gitu jadi Satu kita daerah. satu Oke. daerah kampungnya jadi tahu wisatanya ada apa gitu jadi ngobrolnya tuh Nyambung. nyambung panjang lah di situ Mhm. cuman ya nggak yang aneh-aneh nggak yang interest atau gimana ke dianya aku Ah. ngebalas pun kayak biasa aja Iya. Kemudian? 2 hari 3 harian masih ngechat terus sama saya kayak ini kenapa ya masih ngechatin terus karena kan emang saya lagi sibuk kerja kan Aha. terus dia tuh kayak kalau nggak dibalas tuh ada 3 harian nggak saya balas dia langsung kok nggak dibales sih gitu. Jadi tuh kayak di ketikanya tuh kayak lagi marah gitu kok nggak dibales sih Jadi kayak suatu keharusan gitu kan ya. Kalau setiap dia chat itu harus teteh bales gitu kan ya. Ya mungkin bisa jadi karena dia udah ngelibatin perasaan mungkin ya teh ya mungkin gitu ya. Nah terus di situ oh iya maaf saya lagi sibuk kerja aha. ya kan saya nanyain kaki kamu gimana masih sakit atau enggak alhamdulillah udah sembuh karena emang langsung sembuh di situ tuh nggak selang lama 2 jam 3 jam udah langsung sembuh aja udah di rumah
Oke, iya, heeh. Terus udah gitu saya bilang lah, "Pak maaf, sebenarnya saya itu lagi sibuk kerja, saya baru masuk kerja, jadi Mhm. nggak sempet buat balas-balas kayak, chat Bapak," aku bilang gitu. Heeh. Terus dia bilang, "Oh ya udah gini aja, rumah kamu di mana? Saya mau ngecek kaki kamu lagi nih, masih sakit atau gimana?" "Enggak kok Pak, saya udah sehat alhamdulillah, udah Heeh. bisa kerja," bilang Iya. gitu. Mhm. Terus udah gitu, udahlah di situ dia tuh kayak, "Ya udah jangan jangan terlalu cuekin saya," bilang gitu. Aku Mhm. pikir kayak nggak enak aja, pernah Aha. dibantu kan, kaki saya Oh, udah Iya. iya sembuh. iya Iya. iya. Udah Mhm. masih lanjutlah Mhm. Mhm. chat-nya dibales terus selang berapa minggu, Mhm. eee, tapi saya respon chat dia tuh nggak yang gimana-gimana, kayak dia Eng kayak, "Kamu udah kerja?" "Udah Oh, Pak," oh, gitu-gitu Mhm. aja, yang oh, penting dibales aja iya, gitu, Oke. ada maksudnya nggak intens gitu ya, nggak nggak Mhm. intens intens, gitu kan ya, Tete. selang berapa minggu dia bilang lah, Mhm. karena mungkin nggak dikasih alamat rumahnya sama saya, dia bilang gini, "Oh saya samperin aja ke tempat kerja kamu," karena kan waktu itu perkenalan tuh saya ngasih tahu kan saya kerja di Mmm. sini. Mhm. Mhm. "Oh saya mau samperin aja ke tempat kerja kamu," saya bilang, "Nggak Mhm. usah Pak, saya kan lagi kerja, Bapak Heeh. samperin pun saya nggak bisa ngobrol lama," kata Mmm. aku. Mhm. "Oh saya mau ngobrol sesuatu," dia bilang gitu, "entar malam aja Pak, saya pulang kerja," bilang gitu kan. Akhirnya maksudnya Teteh mengiyahkan gitu kan, nanti Iya malam aja sepulang iya, kerja gitu, pulang heeh. kerja tapi di chat maksud saya. Oh, Dia nggak ketemu. Iya, nggak nggak ketemu. ketemu. Oke. Jadi mengiyahkan untuk ngobrol gitu ya di Iya, chat, nah. Mhm. terus, dia bilang lah, pas saya pulang kerja, "Udah pulang belum? Udah di rumah belum?" Saya Ah hah. jawab, "Udah." "Gimana, mau ngobrol apa?" Saya bilang gitu kan. Mhm. Mhm. Terus telepon lah, nggak lama disambung telepon, saya angkat terus dia bilang lah, "Sebenarnya A tuh udah punya rasa ke Neng," bilang gitu. "Lah gimana Pak? Maksudnya?" "Ya A tuh udah lama, dari awal ketemu tuh A udah suka," dia bilang gitu. Dia ngungkapin Wow. perasaan dia. Ngungkapin perasaannya, Ah. terus ya bukan maksud ngehina juga ya, cuman di situ Mhm. salahnya mungkin saya salah nyampeinnya, padahal saya udah berusaha sebaik mungkin buat nyampein Ah. kalau Mhm. Mhm. saya itu nggak bisa nerima gitu. Terus di situ saya bilang, eee, "Pak maaf, Bapak tuh seumuran bapak saya," bilang gitu. Oke. Ah. "Kalau dan memang saya tuh emang nggak ada perasaan apa-apa sama Bapak, Mhm. jadi Mhm. sebatas terima kasih aja saya balas chat Bapak, Oke. saya mau telepon sama Bapak tuh sebatas itu, Mhm. ungkapan terima kasih saya aja," saya bilang Mhm. Mhm. gitu kan. Terus dia bilang, eee, terus dia kayak gak terima gitu, "Kok kamu nggak ada perasaan sih? Kan kamu udah sering balas chat saya, kamu Mhm. udah sering, eee, apa ya, udah saya bantu buat nyembuhin kaki, Mmm. udah saya pijetin, kok kamu malah nolak saya sih?" Intinya itu dia itu nggak nerima Nggak nerima. dengan misalkan Teteh ngejawab, "Waduh saya nggak bisa Pak," kalau untuk misalkan ngejalanin ya hubungan sama Mhm. Bapak gitu kan ya, dia Mhm, dia itu nggak nerima gitu kan. iya Dan, itu pun bahasanya dengan bahasa marah mungkin Teh di telepon itu? iya, kedengeran dia Nah, Ah. marah, "Kok nggak oke. bisa terima?" Kayak ya udah di situ saya bilang, "Pak, maaf nih, saya kan, dari kemarin udah bilang ke Bapak Mmm. saya tuh emang lagi fokus kerja, Mhm. dan emang saya nggak pernah nyelipin perasaan ke siapapun," aku bilang gitu kan. Mmm. Terus, "Ah enggak ini, lihat aja ya kamu, kalau nggak sama saya kamu nggak boleh sama siapa-siapa," gitu, Oh, sampai sampai keluar ancaman? sampai Ancaman. ancaman. Oh. "Lihat Oh. aja akibatnya," dia bilang. Ah hah. Terus di situ dia nggak langsung matiin telepon, masih ngomel-ngomel dengan nada Mhm. yang tinggi gitu. Ah. Mhm. Terus, "Dasar," ya ngomongnya tuh kasar sih sebenarnya. Terus di Mhm. situ kayak ya udah saya nggak terima, matiin terus blokir aja. Oh, Sama jadi Teteh diblokir. Mhm. diblokir gitu kan itu nomor, ya berharap maksudnya gitu kan, nggak ada lagi lah, Ya. ya Iya interaksi dengan itu Mhm. orang iya, gitu ya. Nah, Mhm. kemudian setelah Teteh ngeblokir ya itu nomor gitu kan, apakah besoknya misalkan dia ada lagi nih ngehubungin dengan nomor lain gitu kan ya, atau dia berusaha lagi gitu kan untuk ngontak, ke Teteh Mhm. dengan cara apa gitu? kalau setelah ngancam itu tuh dia udah nggak pernah, ngontak lagi sih, cuma dia yang Ah. aku pikirin dia tuh udah ngancem gitu, aku Mhm. pikir tuh bakal bakal ketemu di jalan gimana gimana, Oke. aku Oke. mikirnya kayak gitu. Ah Mhm. hah. Tapi Ya, selama 2 hari 3 hari tuh Mhm. aman ya. aman
aja. Ah. Terus kayak pas pulang kerja gitu, saya tuh itu kebetulan pulang tuh lagi si pagi kan, pulang sore. Hmm. Sore nggak biasa pulang sore tuh langsung tidur, nggak biasa kayak gitu. Kan itu udah menjelang maghrib kan. Aha. Tidur terus kayak dimimpiin gitu. Mhm. Aku nggak ngelihat sosoknya, cuman dia di situ kayak ngulangin kata-kata laki-laki itu. Aha. Pakai Si bahasa sosok Sunda. itu tuh, Sosok tapi itu. bukan si bapak-bapak itu teh. Bukan, dia cuman bilang gini, tinggalikeun maneh teu meunang jeung batur. Oh, jadi teman-teman kalau bahasa Indonesianya itu sosok yang datang ke mimpinya gitu kan ya. Teteh ini bilang gitu kan ya, liatin aja gitu kan ya, kalau teteh itu nggak akan bisa Ya, sama sama orang siapapun. lain gitu ya. Oh, seperti itu ya. Nah, tapi di mimpi itu teteh tuh nggak ngelihat gambaran sosoknya seperti apa, cuman hanya ngedengar voice aja, suara aja gitu. Suara aja, cuman Ah. kayak keras banget, langsung bangun, pas bangun maghrib. Bangun Oh. maghrib terus Oke. ya udah, ini karena aku mungkin kepikiran omongan dia, Hmm. ancaman dia, sama ya bunga tidur aja Hmm. Iya, mikirnya dan kayak mungkin gitu. teteh kecapean juga mungkin pulang kerja. Iya, udahlah aku di situ kayak udahlah, coba bawa sholat dulu aja biar tenang. Hmm. Kan soalnya agak shock juga, mimpinya kan kita kalau tidur tuh biasanya 2 jam tuh kerasanya sebentar gitu ya. Hmm. Ini kayak cuman kata-kata gitu doang selama 2 jam tuh, cuman dia ngomongnya keras banget. Hmm. Ngalikeun maneh menang jeung batur gitu aja, ngancem-ngancem kayak gitu. Hmm. Nah, pas Oke. udah bangun, itu udah tidur 2 jam, terus bawalah sholat. Di bawah sholat maghrib tuh udah agak tenang, malamnya nggak ada apa-apa. Terus pas mau sholat subuh itu kok kayak agak hawanya tuh kayak agak beda gitu, kayak biasanya tuh beda. Biasanya kan emang aku mikirnya ini mungkin karena lagi posisinya lagi dingin aja kali ya, kayak hawanya beda banget. Terus kayak ada yang ngeliatin, pas lagi wudhu juga ada yang ngeliatin. Kayak ada yang merhatiin gitu teh. Ah. Oke. Aha. Udahlah, ini mah kayak kebawa aja Kak, gara-gara kemarin sore. Oke. Oke. Terus udah gitu wudhu, sholat, pas beres mau assalamualaikum gitu, itu kayak hawanya udah dingin aja. Di sebelah sini tuh kayak dingin aja, kayak udah kayak posisinya tuh kalau di mata ekor tuh kayak lagi gini ngeliatin terus. Oh, kayak ada yang merhatiin di sebelah kanan teteh Sebelah kanan tuh. tuh kayak di belakang sini tuh udah kelihatan aja gitu. Dengan hawa yang teteh rasain dingin Dingin banget itu. banget. Oke. Nah. Ini apa ya? Assalamualaikum, dilihat tuh nggak ada apa-apa. Kalau misalkan udah beres sholat, Dilihat ke belakang tengok nggak ke ada belakang apa-apa. nggak ada apa-apa. Tapi di sudut mata itu kadang suka kayak gini ya, ngelirik gitu tuh. Oke. Kayak ada yang merhatiin. Nah, oke. Itu kayak belum cerita apa-apa ke orang tuaku. Mhm. Terus pikir karena ya biasa aja lah, itu kayak ya udahlah, emang kalau subuh kan biasanya sholat tuh kayak gitu ya. Halusinasi mungkin. Halusinasi. Terus udah gitu udah selang lama dimimpiin lagi. Jadi setiap malam tuh ada aja mimpinya tuh. Diganggunya tuh lewat mimpi dulu. Terus kayak di bawah mimpi terus dia bilang gini, di situ bukan ngelihat sosoknya sih, lebih kayak diajak gitu, tapi aku nggak ngelihat sosoknya, kayak diajak dibawa. Itu posisinya kayak gubuk, kayak rumah dulu. Terus ada sungai, tapi sungainya panjang bisa. Sungainya panjang sampai kayak nggak kelihatan gitu lah arusnya kemana. Terus aku bilang gini, ini sungainya kemana? Kamu ikutin aja sungai ini, ikutin aja terus. Dia bilang gitu, ikutin terus. Terus nggak selang lama ada yang narik, ini bukan tempat kamu, ngapain di sini? Ditarik langsung. Tapi pakai bahasa Jawa, yang ngomong kayak gitu, bukan tempat. Mungkin aku mikirnya leluhur kali ya. Oh, jadi berarti di mimpi yang berikutnya itu teteh kayak ada sosok yang nuntun tangan teteh untuk ikut dengan dia gitu ya. Ya nelusurin sungai gitu ya. Terus tiba-tiba kemudian muncul lagi sosok yang lain yang narik teteh berusaha untuk kembali. Jangan ke situ gitu kan ya, jangan ke jalan itu. Itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Yang nariknya itu. Oke. Nah, kemudian gitu kan kebangun teteh. Kebangun dari situ langsung kayak apa ya? Kayak susah banget buat ini, apa sih namanya tuh, nafas gitu loh. Oh, sesek. Kayak ya, bukan erup-erup. Kalau erup-erup kan kita susah
bisa bangun gitu ya Mhm. dalam keadaan ini. Cuman ini kayak susah napas banget, terus Mhm. sesek gitu, terus Mhm. minum udah minum kayak gitu, kayak ada yang gangguin, di kayak narik-narik selimut. Itu jam berapa teh kebangun? Jam 2 Jam 2 2 pagi. jam 2 pagi Jam 2 pagi. Nah, setelah Teteh tiduran lagi itu berasa kayak ada yang narik-narik selimut. narik selimut. Heeh. Nggak ngelihat sih sosoknya, cuman ini apa ya, diangkat ditarik lagi sama Hmm. saya, terus sama dia tuh kayak pelan-pelan ditarik. Aha. Angin mikirnya gitu, udah Aha. angin ini mah. Kalau Mhm. enggak posisinya selimutnya emang lebih Lebih turun, Ah, lebih lebih turun. turun. Oke. Iya, iya. Masih positive masih thinking ya positif teh. aja di situ, kayak udah ditarik semuanya ke atas. Cuma nyisa kaki kan, kaki tuh Mhm. nggak diselimutin Ah. sengaja. Situ kakinya ditarik ke bawah. Sampai jatuh, sampai kepala kena, kenceng banget nariknya. Ada yang narik kaki Teteh. Mm-mm. Nah, sampai kejatuh ke bawah. Sampai jatuh ke bawah. Mm-mm. Nah, ini yang narik ini saat ditarik kaki Teteh ya. Apakah Teteh ngelihat gitu kan? Ada nih sosok yang Sosoknya, nariknya iya. gitu ya. Kelihatan sama Teteh gitu kan, misalkan mau sekelebat apa gimana, tapi kelihatan nih sosok yang narik itu. Kalau pas ditariknya itu kan cepet banget Ah. kejadiannya, jadi nggak Ah. ngelihat sosoknya. Cuman pas ngelihat kaca gitu, dia langsung kayak pergi gitu aja. Ngelihatnya sih kayak lebih, dia kayak sosoknya kayak laki-laki, terus badannya agak berisi gitu, terus kayak di sininya tuh bukan tanduk ya, kayak telinga gitu lah. Ngelihatnya tuh gitu sosoknya. Cuman aku nggak ngelihat wajahnya gimana, cuman kayak badannya aja sekelebat gitu. Detailnya mah nggak kelihatan Nggak gitu, kelihatan. cuman di bayangan kaca itu kayak ada yang lari lah gitu kan ya. Iya. Karena kan emang pas ditariknya tuh langsung pas apa, kakinya tuh langsung ditarik gitu aja, terus kepala tuh langsung kena lantai kan. Jadi ngelihat ke bawah pun gak sempet, kayak langsung dek gitu aja. Nah, respon Teteh saat itu pas begitu ditarik akhirnya jatuh, apakah Teteh teriak atau ngejerit apa gimana? Iya, teriak. Langsung sama keluarga tuh ditanya kenapa, istighfar, ini kamu kenapa? Terus belum cerita karena kan di situ masih shock, gara-gara ditarik kan, dan masih sakit juga kepala gitu. Belum cerita apa-apa, cuma bilang, oh kamu mimpi buruk ya sampai jatuh ya gitu. Sudah minum aja, udah minum, temenin lah tidur. Belum cerita sama sekali. Nah besoknya masih kerja pagi kan, ya sore-sore itu perut sakit, kepala sakit semuanya. Aku mikirnya karena efek jatuh kali ya. Iya. Efek jatuh, kepala sakit, perut sakit. Udah gitu dipanggil lah sama manajer, kamu sakit? Iya, pucat banget, coba kamu sekarang pulang ke dokter. Oh ini posisi masih di tempat kerja. Oke. Ini besoknya kan? Ini besoknya. Setelah kejadian itu setelah saya kejadian. masih kerja. Iya. Nah, Akhirnya pulang lah. terus dibawalah sama mama ke dokter. Pas ke dokter bilangnya ini nggak kenapa-napa kok, ini kayaknya masuk angin doang. Ini gue minum obat. Terus mama saya kayak kurang percaya gitu kan, anak saya pucat gini kok nggak kenapa-napa dok, ini sampai demam loh gitu. Ya ini kayaknya masuk angin doang, saya soalnya nggak nemu apa, bilangnya gitu. Nah, dikasih obat, terus pas di jalan mama bilang, ini kenapa ya kamu? Kamu emang ada buat salah gak ke teman? Mikirnya kan karena baru kerja, mungkin aku ada buat salah ke teman, terus teman gak terima atau gimana gitu kan, pikiran orang tua kan biasanya gitu. Oh mama langsung berpikiran ke situ. Terus aku bilang enggak, terus aku baru oh iya kayaknya nyakitin orang, ceritain lah yang salah di mall. Cerita ke mama. Oke. Terus udah gitu kata mama, jangan dulu suzon kamu, mungkin dia nggak mungkin kayak gitulah, nggak mungkin sampai kayak gitu. Tapi dia ngancam mah, udah kamu sholat aja, udah kamu yang rajin aja sholatnya. Itu masih ada gangguan kecil-kecil kayak mati lampu, terus apa ya, itu tuh kayak dikunci di kamar gitu, jadi nggak bisa kerja. Sempet nggak Ini bisa udah kerja. parah ya kan Iya. gangguannya Nah, sampai ini teh yang menarik buat saya.
ini terlebih gangguan itu cuman ke teteh aja secara personal atau akhirnya misalkan Ngelibatin ngelibatin gitu kan ibu atau misalkan bapak pun akhirnya keluarga. gitu keluarga jadi ikut terganggu atau ini hanya personal aja ke teteh doang? Personal aja sih, soalnya mama nggak sama bapak tuh nggak pernah ngalamin kayak gitu, Nggak ada hal aneh untuk beliau-beliau, cuman Iya, teteh aja. cuma saya Ah, aja. Makanya waktu itu mama bilang, oh ini harus, kebetulan kan mbah orang bisa kan ya, pakai kayak orang diajarkan lah pintar gitu ya. ke mbah saya, terus bilang gini, mbah Mega ya, gitu kan, Mega ya, iya mbah diganggu, Aha. ini mah pilihannya cuma dua, Mhm. dilawan atau diikhlasin. Dilawan atau diikhlasin. Tapi sebelum masuk teteh ke cerita itu ya. Ada hal lagi yang ngebuat saya pengen tahu, penasaran. Di saat teteh kekunci di kamar. Ya, kekunci di kamar itu maksudnya dalam artian seperti apa teteh kekunci di kamar itu? Jadi waktu itu kan udah posisi udah mau kerja kan, Aha, kerja udah mau berangkat. aha. Itu posisi emang hari Minggu. Kalau Oke. hari Minggu tuh biasanya mama sama papa saya tuh nggak ada di rumah, jadi di Oh, rumah itu cuma saya doang sendiri. oh ya, biasanya keluar mereka entah olahraga atau apa gitu. Hari Minggu terus udah gitu mau ini kan mau nyari kunci motor. Mhm. Kunci motor tuh sempat nggak ada, kemana ya kunci motor, kemana, aku Aha. pikir di rumah kamu mungkin. Mhm. Pas dibuka pintunya nggak bisa, ini di kamar, bukan di rumah, di kamar, sama sekali nggak bisa buka. Itu mau minta tolong ke tetangga pun jauh, karena posisi kamar sama ruang tamu Aha. kan lumayan jauh gitu, Berarti si pintu kamar itu nggak bisa dibuka. nggak bisa dibuka sama sekali. Kuncinya sudah teteh buka atau gimana pun nggak bisa dibuka. Nggak ada kuncinya nggak tahu pokoknya kamar aku tuh udah pintunya tuh udah agak rusak, jadi kalaupun dikunci pun sebenarnya nggak bisa Oh, nggak dikunci. bisa ngunci. Tapi pada saat itu tuh nggak bisa untuk dibuka Nggak bisa pintunya. sama sekali, nggak bisa sama sekali. Terus saya bilang lah, ini izinnya gimana ya ke atasan, maksudnya kayak Nah, kalau misalkan izin pintunya dikunci, pintunya kekunci atau gimana gitu kan, iya. kayak Nggak masuk aneh, nggak akal. masuk akal. Iya, iya. Terus Nah, disitulah bilang yang saya nggak bisa masuk kerja. Terus alasannya dengan alasan lain gitu, karena nggak mungkin saya ngasih alasan karena dikunci di kamar gitu, siapa yang kunci kan, Iya, gitu. iya, iya. Jadi nggak masuk akal. Terus udah gitu telepon keluarga lah, mah bisa pulang nggak, ini Ega kekunci di kamar. Kok bisa sih kamu kunci di kamar, kan kuncinya nggak ada kan, itu kamar pintunya udah rusak, nggak bisa dikunci, kok bisa kekunci, kan aneh gitu. Terus gak selang lama orang tua saya pulang. Habis pulang ditanyalah, mana Mega, gitu. Dibuka kuncinya, terus yang di kamar tuh gak bisa dibuka sama sekali. Akhirnya didobrak. Nggak didobrak juga sih, udah didobrak nggak bisa dibuka, masih nggak bisa dibuka. Terus mah coba baca ayat kursi gitu, atau bilang gitu kan, kenapa ini kayaknya Ega diganggu lagi, Gangguan lagi. bilang gitu kan. Oke. Juga sih panggil ustadz lah buat bukain kuncinya atau bacain doa. Iya, ngedoain lah untuk Ngedoain rumah biar gitu ya, untuk bisa apa. kebuka. Iya. Terus Neng coba bukanya dari depan, dari kamar, coba dibuka, udah bisa. Ketarik seudah Ustadz itu dateng gitu ya, ya istilahnya ngedoain gitu ya rumah teteh. Akhirnya bisa dibuka. Bisa dibuka. Teh, kan tadi itu gitu kan ya sempat dari pihak keluarga ya, dari pihak keluarga itu untuk ngontak ke Iya. mbahnya teteh gitu Kakek kan ya, ya. kakek berarti. Itu tuh kakek berarti mbah tuh. Iya. Nah, kakek. Nah, itu gimana teh? Jadi waktu itu kan kakek nggak bisa langsung ke Bandung kan, karena memang di kampung juga tinggalnya cuma berdua sama nenek. Nah terus dikabarin lagi, nanti mbah aja ke Bandung, kamu nggak usah ke Jawa. Nanti mbah ke Bandung tapi nggak bisa sekarang, soalnya karena kan kalau ke Bandung tuh harus pesan tiket segala macam, nggak bisa cepet gitu. Oke mbah, nanti kesini aja, dikasihlah tahu tanggalnya. Setelah itu kita masih ada gangguan aja, saya masih ada gangguan aja di situ. Tuh kayak pernah satu malam itu nggak dimimpiin sama sekali. Biasanya kan setiap malam tuh Udah mimpi dimimpiin, ada dulu. suara, betul, ada suara. Terus ini kali ini tuh
juga, nggak dimimpiin, nyenyak, lumayan nyenyak tidur. Hmm. Nggak selama dari situ kayak agak agak sesek ya nafas, agak susah diatur. Itu belum buka mata tuh kayak sesek, lama-lama kayak ada yang megang-megang leher, bagian leher gitu kan, Aha. kayak dicekik gitu. Terus Ah. bangun tuh gak ngeliat sosok, cuman rasa aja di leher kayak dicekik gitu. Nah, Oh, ini oke. apa? Aku bilang gitu, Ah. ini apa? Baca doa aja di situ, baca doa, terus udah sampai keluar air mata, udah nangis kayak gitu. Hmm. Nggak bisa mau minta tolong, teriak tuh nggak bisa. Bukan kayak erup-erup, kalau erup-erup kan lebih ke kitanya susah bangun gitu kan, Iya. susah bangun. Kalau ini tuh lebih ke sesek napas aja, sesek Ah. napas terus kayak dicekek gitu. Akhirnya nggak selang lama baca doa, udah tuh nggak Ngilang sakit, lagi. ngilang sakitnya. Ah. Terus baru di situ mau teriak tuh agak susah, terus maksain teriak aja biar keluarga tuh dateng gitu, maksudnya biar ada yang ngomong. Terus mama tuh nanya kenapa lagi, ada yang cekik, itu ada tandanya merah kayak kecekik gitu di leher, bagian leher, tapi nggak memar gitu, nggak sampai memar, cuman ada kayak habis dicekik tuh biasanya ada tanda merah gitu ya, Iya. pegangin gini. Itu ada. Ini bisa dibilang ekstrim ya kan ya? Iya. Gangguannya maksudnya Iya. sampai ke fisik Iya, kayak betul. gitu, dan ada bekas gitu Ada kan, bekasnya, bekas. iya, kayak bekas jarinya aja sih kalau nggak Nah, terlalu kelihatan. iya, jadi kayak ada bekas neken lah gitu ya Ada teh bekas ya nekennya. di lehernya itu. Nah, oke. Kemudian ada lagi hal lain teh. Ada lagi, itu waktu itu aku pulang kerja tuh agak malam, agak lebih malam, biasa pulang jam 11, ini jam setengah satu malam. Itu kan aku kerja di salah satu mall Bandung kan ya. Nah di mall itu tuh di lapangan tuh ada kayak tiga pohon tapi berderetan gitu. Jadi kita Oke. tuh kalau mau keluar tuh lewat pohon itu, baru jalan ke depan, depan baru nyampe di parkiran. Nah, situ kok ngerasa hawanya udah nggak enak. Di ujung tuh ada ibu-ibu sama bapak-bapak lagi ngobrolin apa ya, kayak mau ada event gitu lah ya. Tapi nggak, kalau suara mereka itu dari jauh aja kedengeran sampai, iya maksudnya kedengeran sampai dalam gitu, karena kan sepi juga kan, kedengeran. Aku pikir ini masih lewat, buru-buru, cuman emang pas dari aku keluar dari toko tuh udah nggak enak banget. Terus ngapain ya ini, nggak ada temen ngobrol karena kan teman-teman aku tuh belum beres semuanya, Pulang karena duluan. iya karena aku bawa motor sendiri kan waktu itu tuh. Udah setengah satu, agak takut juga, jadi disuruh pulang duluan, udah pulang duluan aja. Pulang duluan, ngapain ya, mau telepon orang juga jam segini mau udah pada tidur gitu. Ya udah deh iseng bikin video, aku tuh kayak bilang baru pulang gitu, jam segini baru pulang kayak gitu-gitu. Nah di situ kedengeran, jadi kedengeran, nggak nampakin, cuman kedengeran aja dari arah pohon situ kayak manggil nama aku, tapi manggilnya tuh gak kayak Mega nggak gitu. Suaranya tuh kayak kayak ngebisikin, kayak bisik-bisik gitu. Kayak Mega. Tapi terus dia tuh kayak sebelumnya tuh kayak ada suara nafas gitu, terus baru manggil. Itu tuh posisinya aku lagi ngevideo dan kedenger jelas, ada videonya sih. Oke, Oh, berarti videonya ada pun ya? ada. Jadi si suaranya itu kayak ngedesah. Ngedesah gitu Iya, ya. ngedesah gitu, cuman deket banget ke Deket kuping banget. teteh tuh. Oke, Hmm. teman-teman, ini menarik. Tadi narasumbernya bilang kan ini ada bukti videonya. Ya nanti gitu kan ya di prosesi kita ngobrol podcast ini gitu kan, nanti kita akan tampilin Tayangin juga ya. Kita akan tayangin juga gitu kan itu videonya. Kalau teteh nggak keberatan ya, gitu kan ya, untuk ngirimin ke kita file videonya itu gitu kan ya, nanti kita akan tayangin untuk teman-teman lihat juga, kita lihat juga bareng-bareng. Nah, terus gimana teh? Nah udah gitu di situ tuh udah nggak mau ngeliat pohon itu karena suaranya ya dari sebelah kanan kan, pohonnya kan di sebelah kanan gitu, ada 3 gitu. Nah, aku ngelihatnya ke ibu-ibu sama bapak-bapak itu karena kan mereka lagi ngobrol, kayak lebih biar gak takut aja. Terus ngelihat ke kanan tuh udah, ini kayaknya sosok yang sama waktu di kamar itu, waktu aku diseret gitu. Oke. Cowok itu kayaknya kelihatan nih, kelihatan banget dari ujung ini tuh kayak ngegantung gitu, tangannya ngegantung ke pohon gitu.
cowok, terus dia tuh kayak punya telinga gitu loh, telinganya agak panjang gitu. Aha. Kayak yang teteh sempat Iya, ceritain iya yang sempat narik cerita itu tadi yang kan. narik itu yang Pas di kaca tidur. itu kan ya, di Iya, kaca di kamarnya itu. Hmm. Oh, ngelihat lagi sosok itu untuk kedua kalinya. iya, Cuman bedanya ini posisinya dia itu ada di pohon yang itu. pohon itu kayak Oh. ngegantung gitu, tapi suaranya tuh pelan, Hah? kayak ngebisikin gitu. Hah? Nah, bener nih aku udah langsung di situ tuh lari, di videonya pun aku lari di situ udah, karena Oh. udah kedenger. Terus Udah. pas pas dengerin, kerekam gak ya sampai Hmm. rumah didengerin lah, dengerin aku tadi ngedengerin ini Aha. agak merinding juga kalau Hmm. ceritain. Oke. Agak, "Mak, ini aku tadi ngedengerin." "Oh, coba dengerin, coba dengerin." Ternyata Ada ada suaranya. jelas banget manggil-manggil nama. Oke. Setelah itu, setelah prosesi gitu kan ya teteh ngalamin ya hal-hal mistis seperti itu gitu kan ya, sampai yang tadi ngelihat lagi sosok yang sama untuk kedua kalinya sepulang teteh kerja. Nah, kemudian tindakan apa yang teteh sama keluarga ambil? Apakah manggil lagi si ustadz yang tempo hari atau kemudian misalkan akhirnya mbah ya yang dari Jawa tempat ya yang dari Jawa itu Mhm. akhirnya dateng gitu kan, Iya. karena kan tadi pun teteh bilang mbah itu ya orang spiritual juga gitu kan ya, yang mengerti gitu kan ya akan hal ini. Itu gimana teh? Itu tuh nggak selang lama kan dari situ masih ada gangguan ya, gangguan kecil-kecil nggak Mhm. terlalu ekstrim. Mhm. Cuma pas mbah dateng, terus aku kan masih kerja kan. Aha. Terus mbah tuh bilang gini, pas waktu ditelepon juga mbah udah bilang jangan dulu sama siapa-siapa, sama saya aja. Mbah tuh bilang kayak gitu. Oh, sebelum mbah datang ke Bandung tuh. Oh, Oke. oke. Pas Akhirnya mbah datang. Mbah Iya, datang ke dateng. Bandung. Udah gitu dia bilang, Mega mana, masih kerja. Oh ya udah, siap-siap dulu aja. Di situ disiapin semua yang dibutuhin, kayak Iya. ada air, Iya lah segala untuk macem lah ya. prosesi ritualnya lah Oke. ya. Kemudian Terus mbah bilang gini, pas aku pulang, udah gak usah ganti baju, gak usah mandi, langsung duduk di sini. Dia bilang gitu, udah kelihatan ini. Terus udah gitu dibilangin lah, kamu mau berani ngelawan gak? Karena yang kayak mbah bilang dari awal kan, ini harus dilawan, kalau nggak diikhlasin. Terus-terusan kayak gini atau mau kamu lawan, karena kalau misalkan terus-terusan kayak gini juga mental aku juga kena kan ya, tiap malam diganggu, Oke. tidur juga nggak nyenyak gitu. Terus aku ceritain lah semuanya di bawah mimpi, terus ada tiba-tiba yang ini tempat kamu ngapain di sini. Terus bilang gini, iya itu kamu tuh udah bukan di sini lagi, udah dibawa ke tempat lain, kamu tuh udah mau disesatin gitu. Maksudnya kayak ya mau dibikin, nggak tahu ya, mungkin kayak mau dibikin gila gitu. Oke. sampai kayak gitu. mbah bilang itu ya ini tuh pada akhirnya itu nanti akan ya ngebikin ngejahatin Iya, kamu itu, ngebikin iya. kamu itu gitu kan ya. Nggak sadar mungkin. Jadi Iya, nah, ya di situ aku diganggu. Mbah aku nggak berani lawan karena aku belum pernah lihat sosoknya, aku cuma ngelihat kayak samar-samar doang. Diceritain lah semuanya, aku pernah cekek, pernah diseret, terus pernah dengar suaranya, terus agak takut. Gak usah takut, kamu tuh punya Allah, kamu tuh punya Tuhan, ngapain takut? So, kamu punya baca-baca yang kamu hafal gitu. Jadi sebelum mulai itu kita ngobrol dulu, kayak apa yang terjadi tuh diobrolin dulu, terus sama aku tuh kayak dibikin semangat aja, kamu harus berani gitu. Karena kalau kamu gak berani ya pilihannya berarti kamu ikhlas diginiin gitu. Terus karena ya emang udah gak kuat juga kan, udah ganggu terus, bikin gak fokus juga kalau kerja gitu kan, karena di tempat kerja juga sempat lagi ngepel tiba-tiba di kayak disemprungin gitu. Sampai ke tempat kerja Sampai juga ke tempat, teh jadi diganggu. kata mbah tuh sosoknya tuh nempel terus, kemanapun aku pergi tuh bakal ikut Ngikut terus terus. aja. Makanya kalaupun aku ke Jawa percuma aja, dan pasti ikut gitu. Gak akan Kemudian lepas. masuklah ke prosesi ritual Iya, dengan mbah. di situ nggak sadar sih, cuman waktu ada bayangan mimpi terus dia bilang kayak, oh berani ya sekarang, kayak gitu doang, berani ya sekarang. Karena di situ aku juga
ya beranilah, ngapain aku takut, langsung kasih semangat aja sama Mbak, udah lawan. Di situ itu Teteh sempat ngedenger suara, iya lagi prosesi kan, Iya. lagi prosesi ritual dengan Mbah itu. Di situ itu Teteh sempat ngedengar suara, oh sekarang berani ya sama saya. Iya, Sempat ngedengar suara sempat itu. kayak gitu. Dan itu suara, lebih spesifiknya itu suara laki-laki kah atau suara perempuan atau Laki-laki sih, kayak di suara, video, kayak waktu di mimpi pun ah, laki-laki. semuanya itu suara Suara laki-laki. laki-laki. Dan Mbah bilang gitu kan, ya lawan lah gitu kan ya, untuk Iya. apa takut. Nah, Iya. oke, kemudian Bah, aku nggak kuat kalau harus melihat, aku nggak kuat karena takut juga kan Mhm. sosoknya kayak gimana. Mhm. Nggak usah dilihat, nggak usah dilihat, kamu lihat bawahnya aja, kamu lihat bawah. Di Hmm. situ udah nggak selang lama ya udah, kamu harus rajin sholat aja, terus jadi pelajaran hidup aja, kamu nanti jangan sembarangan. Ini Berarti memang ya ini selesainya ada andil dari Mbah juga kan. Iya, Mbah iya, datang yang tuh memang yang tujuannya untuk ngobatin kamu lah iya, istilahnya kayak gitu kan. ngebantu cucunya lah. Iya. Mbah di sini gitu kan ya, untuk ngebantu cucunya di sini sampai akhirnya terbebas. Jadi setelah ya prosesi dengan Mbah itu selesai, akhirnya gitu kan ya, Teteh pun gitu kan ya terbebas dari gangguan-gangguan mistis yang maksudnya bener, setelah itu semuanya itu udah aman gitu Normal ya Teh, gitu. semuanya normal. Normal aja, Oh, nggak ada semuanya apa-apa. ya, semuanya berjalan normal, alhamdulillah. Oh, Oke. ya. Teman-teman semuanya, itu cerita yang dialamin sama Teh Mega. Dan sekarang kita akan coba untuk masuk ke sesi terawang ya Terawang, Kak. betul. Seperti yang udah-udah ya teman-teman, di video-video sebelumnya di channel ini kita berbeda ya. Jadi ada sesi terawangnya ya Teh ya. Mungkin dari pertama Teteh ngelihat nih di depan kita ada sketchbook dan spidol gitu kan. Mungkin Teteh nanya gitu kan, buat apa nih gitu kan. Nah, di kita tuh ada sesi terawang ya Teh. Jadi nanti Kang Hendy nih akan coba lebih tepatnya gimana Kang? Iya, akan coba untuk ya ngelihat lagi ke kejadian itu. Ke kejadian itu, tapi yang harus Teteh garis bawahi, di sini saya bukan mau ngundang itu makhluk ya, bukan untuk menghadirkan itu makhluk, hanya ngajak Teteh untuk kembali lagi ke 4-5 tahun ke belakang, kita lihat lagi sosok itu. Karena yang buat saya tertariknya itu sosok yang pernah Teteh lihat di jendela kamarnya itu, sudah Teteh kakinya ditarik Dan di pohon ya, itu ya. dan sosok yang di pohon itu kan, Ya, Teteh pulang kerja, yang Teteh nge ada rekaman videonya itu ya. Nah ini yang menarik buat saya gitu kan, untuk kita coba ngelihat lagi itu sosok seperti apa gitu kan. Dan itu pun kalau Tetehnya nggak keberatan gitu ya, saya ajak lagi gitu kan untuk ngelihat lagi ke kejadian itu. Karena tujuan saya sama Kang Depri bukan untuk mancing lagi ya, Enggak, ini bukan trauma manggil lagi, Teteh enggak, gitu kan enggak. ya, atau apa enggak, untuk ngelihat lagi aja sosok itu. Karena saya pun penasaran, pengen ngelihat itu sosoknya seperti apa ya, detailnya kayak gimana. Nah kalau Teteh nggak keberatan, kita akan coba lagi balik ke sana tuh. Karena kan Kang Teteh cerita pun memang enggak spesifik Iya, ngelihat nggak wajahnya spesifik juga ngelihat kan, Teh, makhluknya kan ya. Meskipun Teteh Cuma- memang nggak berani ngelihat karena takut Iya. gitu kan, tapi ya itu yang bikin Ya. kita menarik tuh, Nah Teh. makanya penasaran itu kan Teteh pun cuman sekilas-sekilas, jadi kita akan coba untuk ngelihat detailnya. Nah gimana kalau Teteh nggak keberatan? Ayo gimana? Takutnya ini lagi sih, ngikut lagi, soalnya kan itu udah kejadian lama. Enggak, karena gitu kan kita nggak akan, insya Allah nggak akan sampai ngikut lagi, karena ini kita nggak ngundang ya Teh. Kita nggak ngundang, kita nggak ngehadirin, kita cuma mau ngelihat aja itu sosok ya. Kalau misalkan Teteh mau ya bisa kita coba. Iya. Gitu kan, untuk lihat lagi bareng-bareng seperti apa. Nanti prosesinya itu Teteh gambar dulu di sketchbook ini ya, gambar dulu. Yang paling gampangnya mungkin gambar yang waktu pulang kerja ya Kang ya, Ya, yang pohon-pohon itu Ada ya, yang pohon pohon gitu itu kan. gitu kan ya. Terus kemudian Teteh tepatnya si makhluknya itu di mana, gambarnya nggak perlu bagus, asal mewakili kejadian saat itu. Tuh. Nah, sudah digambar, nanti kita berangkat dari situ. Saya akan coba berangkatnya dari gambar itu, dan nanti saya akan pinjam telunjuk kanan Teteh untuk saya pegang. Nanti saya akan tuntun Teteh untuk ngelihat makhluknya itu seperti apa, kayak gimana.
Kalau nanti teteh ngerasa udah cukup gitu ya, udah kelihatan ini makhluknya gitu kan, teteh tinggal tarik aja telunjuknya dari tangan saya. Ya itu bakal mutusin gitu kan ya sesi terawangan itu. Oke. Nah, oke. Ya. Gimana? Jadi diingetin lagi ini bukan Iya, manggil atau bukan ngundang, enggak. ngundang Enggak dia sama lagi sekali. untuk enggak. Kita hanya untuk ngelihat aja lagi ke kejadian itu yang lebih detailnya seperti apa itu sosok. Gimana bisa kita coba teh? Boleh, Oke? nggak apa-apa. Dan Oke. kita bisa ngejamin ya Kang ya, Iya. kalau tetes habis ini pasti akan baik-baik aja. Iya, Normal aja. nggak akan ada apa-apa. Insya Allah nggak akan ada apa-apa, semuanya baik-baik aja. Oke, kita mulai teh. Boleh. Nah, oke, Kang Dep. Nah, oke. Silakan di teteh gambar dulu. Nggak perlu terlalu detail teh. Yang tadi Kang yang dibilang yang mewakili aja sih. Oke. Itu pohonnya kayaknya teh. Mhm. Ada restoran. Oke. Di belakang pohon berarti teh. Ini buat jalan. Itu Saya di jalan teteh pulang. Oke. Mhm. Oh, posisinya di tengah-tengah Iya, di pohon tengah, kan? iya, di tengah pohon itu. Itu gelantungan teh. Iya kan. Hmm. Nah, Tapi dia ada rambutnya teh atau Nggak ada, kepala? nggak ada kepala. jadi kayak pelontos gitu, Pelontos. nggak ada rambutnya. Posisi teteh saat itu di sebelah mana? Oke. Keluarnya dari sini. Mhm. Oke. Oke. Bisa saya lihat teh. Saya akan kasih lihat dulu ke teman-teman. Seperti ini gambarnya gitu ya. Nah ini, Percis pohon 3 ya iya Kang ya. betul. Nah Terus ini ada kan jalan. ini 3 pohon yang tadi Hmm. sama Teh Mega diceritain, ini 3 pohon. Nah ini posisinya Teh Mega saat itu. Dia posisinya di sini, keluar dari arah sini ya Teh ya. Keluar dari arah sini lagi di jalan ini, lagi di jalan ini, Arah pulang ya. mau arah pulang. Nah ini sosok yang dimaksud sama Teh Hega. Dia itu jadi kayak bergelantungan di antara 2 pohon ini Teh. Oh, jadi tangan kanannya ke pohon ini, tangan kirinya ke sini. Iya, Berarti tangannya itu panjang. tangannya panjang, Oh, tapi badannya tuh kecil. oke. Badannya yang besar, yang agak besar itu bagian kepalanya. Wah. Iya, cuman detailnya seperti apa rupanya Teteh nggak dapat ya, cuman seperti itu aja. Nah ini dengan kuping yang katanya panjang, saya akan nyoba untuk nerawang, balik lagi ke kejadian itu untuk ngelihat lagi Sosok sosok tersebut ya Kang. tersebut. Bisa kita coba sekarang Teh? Oke. Relax aja teh, santai. Tenang aja Oke. ya, relax. Itu cuman merem aja, nutup mata, fokus ke kejadian ini. Ya, nanti saya akan tuntun Teteh seperti apa yang kita temuin ini, di mana Teteh nanti ngerasa oh ini cukup gitu kan ya. Teteh tinggal tarik aja telunjuknya dari tangan saya. Oke? Kita mulai Kang Det. Ya. Nah, digeser aja teh. Si mic-nya. Barangkali mau minum dulu teh. Tuh, ngedoa aja ya teh, menurut keyakinan dan kepercayaan teteh.
mulai ngelihat teteh pada saat itu pakai celana jeans. Iya. Oke, celana jeansnya ada robeknya di bagian kirinya teh, di kaki kirinya. Iya. Pakai sepatu cat. Iya. Teteh ngebawa tas hitam, betul? Iya. Mulai jalan nih teh. Keluar dari area gedung. Arah pulang. Oh, dari jalan keluar gedung pun teteh udah megang handphone posisinya. Oke. Hmm. 5-6 meter. Oke, udah dekat ke arah pohon ya kan. Posisinya sekarang udah di depan makhluk itu, tepatnya di depan pohon yang 3 itu. Oke. Oh, ini udah mulai ke sosoknya. Oke, dari kakinya. Kakinya panjang. Telapak kakinya juga panjang. Ukurannya kecil tapi panjang. Oke, kakinya. Oke, sekarang naik ke area badan. Oke, ini kurus, sangat kurus berarti ya Kang. Oke, tangan kanan megang ke pohon berarti. Oke. Tangan kirinya juga megang ke pohon. Kita mulai ke mukanya. Oke, dengan gigi yang tajam. Matanya. Wow. Matanya ngeliatin ke teteh. Wow. Sampai keluar air mata teh. Maaf teh. Kenapa teh sampai harus keluar air mata ya? Karena Iya, karena kejadian waktu itu kan bikin sedikit trauma ya. Karena tidur juga gak nyenyak, kejadian juga bikin aku banyak nggak fokus kan. Jadi nggak ngerasa yang agak Oke, Kang, ini cerita memang lumayan kayak cukup mengganggu juga ya buat tetehnya Iya. di usia, Iya. maksudnya yang karena dia pengalaman kan baru pertama kali kerja Iya. gitu kan. Iya. Terus belum ya umur 23 tahunan ya teh ya. Ya udah ngalamin hal ekstrim Iya. sampai main fisik gitu kan lah istilahnya Iya, si sampai ada makhluk itu. sampai Oke, ada setelah pas dari itu teh kita ngucapin terima kasih ya udah Terima kasih. mau datang ke studio kita untuk berbagi ya Kang betul, ya betul. story misterinya yang memang ya menurut kita ya lumayan Ya menegangkan dan menegangkan di udah saat ke fisik itu. iya. Ya. Ini sangat-sangat berterima kasih ya Ya. di sela kesibukannya Teteh yang udah mau berbagi ceritanya sama kita. Gitu kan kita ngucapin makasih banyak Teteh ya untuk ya waktu yang Teteh luangin ya Teh.
Oke, gitu ya. jadi konklusinya apa nih Kang? Untuk cerita Konklusinya, hari ini. nah konklusinya untuk cerita hari ini, kita boleh untuk menyukai siapapun. Hmm. Kita boleh untuk menyayangi siapapun. Bahkan kita boleh untuk mencintai siapapun. Tapi lakukanlah itu semua dengan cara yang baik. Oke. Ya, karena cara yang baik insya Allah akan ngehasilin juga sesuatu yang baik. Ya, betul. Kalau kita melakukan saat kita menyukai seseorang dengan cara yang buruk, itu pun akan ngehasilin one day sesuatu yang buruk juga. Mungkin itu kalau konklusinya dari kita. Ya. Dan buat teman-teman semuanya, seperti biasa saya akan sampaikan ke teman-teman, tetap semangat terus beribadah dan tetap berbuat baik terhadap siapapun. Ya. Ya. Thank you so much yang udah nonton video kita ya Kang ya. Kali ini gitu kan kita akan ketemu lagi di video berikutnya dengan cerita yang lebih seru lagi, lebih menegangkan lagi, lebih serem lagi. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh, terima kasih ya.